Yuda Gusti Saputra. Hadir semua berarti ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin anak-anak Ibu melihat apakah masih ada sampah tidak di sekitarnya. Coba lihat dulu di bawah mejanya. Kalau masih ada, dibuang sampahnya. Ada tidak? Ada? Nah, ada yang ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat tidak? Tentang bencana alam. Berarti anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita yang kemarin ya. Hari ini kita akan belajar tentang dampak dari bencana alam. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7. Dikeluarkan buku tulisnya dulu. Siap, Bu. Dikeluarkan buku tulisnya. Coba dikeluarkan. Buku tulisnya dikeluarkan, ditaruh di atas meja. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Bencana alam itu apa saja? Ada yang tahu? Dampak dari bencana alam? Dampaknya. Dampak itu apa sih? Ada yang tahu tidak pengertian dari dampak? Dampak bencana alam ini adalah akibat atau konsekuensi yang terjadi dari peristiwa bencana alam. Sesuatu yang diakibatkan. Misalnya, dampak bencana alam itu dapat berupa apa saja? Kerusakan apa? Kerusakan infrastruktur. Tahu tidak infrastruktur itu apa? Ada yang tahu? Kerusakan infrastruktur itu apa? Misalnya kerusakan jalan, bangunan, kehilangan tempat tinggal. Ya, nih di sini Ibu akan membagikan gambar, tetapi Ibu ingin anak-anak Ibu duduk sesuai dengan kelompok. Coba dihitung dari sebelah situ 1 sampai 3. 1, 2, 3. Yang dapat nomor 1, yang mana? Yang dapat nomor 1. Yang dapat nomor 1 berarti kelompok 1 duduk di sebelah sini. Yang dapat nomor 2, kelompok 2 duduknya di sebelah sini. Kelompok 3 di sebelah sini. Ayo duduk sesuai dengan kelompoknya dulu. Duduk sesuai dengan kelompoknya dulu. Duduk sesuai dengan
Jadi dampak bencana alam apa? Kerusakan infrastruktur. Nih contohnya. Ini merupakan contoh dari kerusakan infrastruktur. Terhambatnya kegiatan manusia untuk melakukan perjalanan. Jadi kerusakan infrastruktur ini merupakan dampak dari adanya bencana alam. Yang kedua, adanya korban jiwa. Yang kedua yaitu adanya korban jiwa. Coba lihat gambarnya. Adanya korban jiwa itu merupakan dampak dari bencana alam. Yang selanjutnya yaitu ini gambar apa nih? Orang ambil air. Berarti kesulitan mencari air bersih. Dampak dari bencana alam juga membuat kita sulit untuk mencari air bersih. Yang selanjutnya ini gambar apa? Orang? Gangguan mental. Biasanya orang yang terkena bencana alam itu akan merusak mental. Dia akan merasa cemas ataupun takut. Nah, ini merupakan dampak dari adanya bencana alam. Masih ada tidak yang lain? Selain itu, selain gambar yang telah Ibu tempelkan dampak dari bencana alam, masih ada tidak? Ada yang tahu? Gangguan kesehatan. Kalau misalnya kita terkena dampak bencana alam, pasti akan menimbulkan penyakit, dan itu akan menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar LKPD di setiap kelompoknya. Nih. Diisi ya, diisi nama dengan kelasnya. Diisi nama kelas. Ayo diisi dulu nama dengan kelas. Diisi dulu namanya. Nanti. Ya, diisi dulu nama kelas. Ayo. Diisi dulu namanya, nama kelompok, kelas. Diisi dulu. Nanti dulu ya, nanti dijelaskan. Sudah? Sudah? Isi nama kelompok kelasnya tuh. Kalau sudah dibuka halaman selanjutnya. Kalau sudah dibuka halaman selanjutnya. Itu ada petunjuk penggunaan. Coba dibaca Atifah. Bagi guru memahami isi LKPD terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan dan penggunaan LKPD dengan jelas. Bagi siswa peserta didik berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD. Peserta didik harus memahami KD dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik membaca dan memahami pengertian materi dengan teliti. Peserta didik wajib menjawab setiap pertanyaan dalam LKPD. Nah, itu merupakan petunjuk penggunaan dari pengisian LKPD. Yang selanjutnya, buka halaman selanjutnya, itu ada tujuan pembelajaran. Coba dibaca, Wiwit. Peserta didik mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang selanjutnya, dibuka halaman selanjutnya, itu ada gambar dan berupa teks.
sendiri. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, yaitu erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam. Suaranya. Lereng dari bebatuan dan tanah dilemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Nah, itu merupakan kejadian longsor beserta dampaknya. Ayo coba dibuka halaman selanjutnya. Nah, coba Aris baca. Yang paling atas tuh coba dibaca. Nah, di situ disuruh ngapain? Disuruh mengurutkan gambar. Mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis. Lalu dianalisis. Tadi kan Ibu sudah membagikan gambar. Gambar tersebut diurutkan lalu dianalisis. Ayo coba dikerjakan. Diurutkan. Kalau misalnya ada yang tidak paham atau tidak mengerti, boleh ditanyakan. Kalau ada yang tidak paham, tidak mengerti, boleh ditanyakan. Diurutkan. Misalnya, ini kan urutan terjadinya sebelum longsor. Jadi, awal mulai terjadinya longsor itu apa? Longsor. Ini yang berapa? Ini gambar penebangan hutan. Jadi yang mana yang duluan? Nanti dianalisis awal mula terjadinya longsor. Dibaca yang tadi kan ada tuh petunjuk apanya, teksnya. Coba diamati. Ini gambar longsor. Ini gambar penebangan hutan. Jadi yang mana dulu? Yang mana? Diurutkan. Peristiwa terjadinya longsor. Nanti temannya analisis ya. Peristiwa kejadian bencana alam.
Awal mulanya. Awal mula. Dianalisis, dibuat kalimatnya. Yuk, dianalisis. Udah? Coba dibantu temannya, dibantu. Dibantu temannya. Ini gambar apa tadi? Kayu, pemotongan hutan. Apa? Penebangan hutan yang menyebabkan kekeringan. Kesepian. Yuk, cepat. Yang tadi buat gambar apa? Penebangan hutan menjadi layu. Lanjut, dilanjut. Penebangan hutan menjadi layu. Sudah. Tunggu dulu. Itu apa tadi? Penebangan hutan Ya, dibuat kalimatnya. Dibuat. Dibuat kalimatnya. Tadi itu gambar apa? penebangan hutan. Penebangan hutan itu berdampak apa? Ditulis di situ. Dampak dari penebangan hutan itu apa? Penebangan hutan menjadi bertambah. Udahlah. Sudah? Kelompok 1 sudah. Katolik awal Kelompok 2 penebangan. bantu tempatnya. Bantu Ji, bantu. Penebangan hutan menjadi layu. Emang kau butuh siapa?
Sudah. Itu apa tuh? Coba dibaca kalimat sebelumnya nih Han. Longsor. Coba dibaca, nanti coba dijabarkan di sini. Coba dijabarkan. Ini merupakan gambar apa? Korban jiwa. Korban dari bencana alam. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? Kelompok 3 sudah? Tunggu kelompok 1 selesai dulu. Sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Nah, sudah. Coba perhatikan dulu ibunya. Perhatikan. Sudah? Sekarang kalau sudah, ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Kelompok 1 maju perwakilannya, kelompok 2 maju. Kelompok 3 maju. Oke, maju. Ya, maju dulu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 yang mana? 1, 2, 3. Kelompok 1 dulu, coba presentasikan hasil diskusinya. Coba perlihatkan gambarnya ke teman-temannya dulu. Coba perlihatkan ke depan dulu. Nah, itu merupakan hasil dari diskusi kelompok 1. Oke, coba dibacakan. Hujan deras tak berhenti-henti. 2. Pohon rebah karena angin hujan deras. Tanah longsor karena tidak ada akar pohon. Nah, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang selanjutnya coba presentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ayo. Terjadi hujan yang sangat deras. Penebangan hutan membuat sepi. Penebangan hutan membuat sepi. Yang ketiga, terjadinya. Coba perlihatkan gambarnya dulu kepada teman-temannya. Nah, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 2. Ayo kelompok 3. Awal mulai hujan deras diawasi angin kencang disertai mendung dan Jangan ketawa aja, perhatikan temennya dulu. Lalu? Yang kedua? lalu dari kebatuan dari tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan deras. Nah, yang ketiga? Akibat penebangan hujan Apa itu? Akibat penebangan hutan. hari terasa sangat panas dan mengalami kekeringan air bersih. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Berikan tepuk tangannya dulu. Nah, coba duduk kembali di sini. Ibu akan mencoba
Lalu apa? Panas. Setelah kejadian ini itu akan menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor. Ada yang menjawab seperti itu tidak? Yang urutannya betul. Yang urutannya betul. Kalau penebangan hutan itu bukan membuat hutan menjadi sepi ya, tapi menjadi apa tadi? Menjadi apa? Menjadi Panas. Terus kota. kekeringan. Itu merupakan dampak dari bencana alam. Oke. Yang selanjutnya, Ibu akan memberikan soal tes. Nah, sebelum itu Ibu ingin anak-anak Ibu duduk ke tempat semulanya dulu. Ayo, duduk ke tempat semula. Ya, dikumpulkan hasil diskusinya dikumpulkan. Hasil diskusi dikumpulkan. Kelompok apa yang dikumpulkan? Ayo, kelompok apa yang belum dikumpulkan? Sudah? Sudah selesai? Taruh pena di atas meja, pena atau pensil. Di sini Ibu akan membagikan soal tes. Ya, diisi nama, kelas, dan tanggal. Diisi. Ya, diisi. Ya, siklus nggak usah diisi. Nama, tanggal, dan kelas. Ini kan ada yang tinggal disilang aja. Tinggal disilang. Baca petunjuk pengerjaannya dulu. Sebelum mengerjakan dibaca petunjuk pengerjaannya, lalu diisi. Itu ada 10 soal ganda, Pak. Iya, dibikin namanya. Nama, tanggal, dan kelas. Diisi. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sekarang tanggal berapa tuh? 7. Buat di situ tanggal 7. Dibaca dulu betul-betul baru di. Ya, isi.
Menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Apa tuh yang dapat menyebabkan masalah lingkungan? Didaur ulang itu maksudnya diperbaharui, dapat digunakan kembali. Dijawab. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang tadi jika sudah dibaca. Gerakan tangan. Ayo. Masalah lingkungan nomor berapa yang membuat masalah lingkungan ini? Kalau yang tidak paham atau yang belum jelas untuk soalnya boleh ditanyakan ya. Ya, diisi esainya. Ya, diisi di bawahnya aja. Diisi di bawahnya. Nomor 10 ganda. Nomor 1 yang ada tulisan uraian baru esai. Yang esainya 1 sampai 5. Ya, di bawah. Di bawah soalnya. Langsung jawabannya aja tulis. Misalnya nomor 1 jawabannya. Nah, yang di sampingnya boleh. Kalau udah cukup di bawah boleh. Langsung dijawab. Esainya kalau udah cukup di sampingnya boleh di bawahnya. Kalau udah cukup di samping boleh di bawahnya.
Apa? Ya, yang bisa naruh yang lain apa lagi? Terserah mau 3, 4, 5 boleh. Terserah. Boleh. Jawab. Ji sudah Ji. Gimana? Yang selesai. Di samping boleh. Kalau cukup di sampingnya. Kalau udah cukup ke bawah boleh. Yang mana? Ayo. Kak dijawab. Esainya. Nomor 1 apa tuh? Nah, karena apa? Jawab, jawab. Jawab. Jawab, mengapa terjadi masalah lingkungan ini? Karena apa? Karena ada faktor apa? Maka boleh dijelaskan. Ya, karena kertas tadi. Ada pengawas yang mungkin apa? Iya, coba dijawab nomor 3 lagi. Tadi yang telah Ibu jelaskan apa tuh yang ada di papan tulis dampaknya? Oh iya. Bisa, Bu. Ibu Ya, apa? bisa tulis dulu dah. Ya, ditulis sesuai dengan kemampuan. Nomor 1, mengapa terjadi masalah lingkungan di bumi? Apa yang menyebabkan terjadinya masalah lingkungan? Kemarin kan sudah Ibu jelaskan. Apa tuh? Mengapa terjadinya masalah lingkungan? Karena ada faktor apa? Sudah, Bu. Bagaimana dampak peristiwa lingkungan longsor? Sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Aman sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Bambang. Jawab. Sudah tuh selesaikan pesannya. Ipa sudah. Jawab. Nomor 2, macam-macam bencana alam apa saja? Bencana alam itu ada apa saja? Ya, jawab. Kemarin ada berapa bencana alam ada nih? Tadi jawab. Ditulis di samping boleh.
Bambang. Sudah? Yuk, dikumpul. Sudah selesai. Dampak peristiwa banjir. Kalau banjir, lingkungannya jadi kayak gimana? Terus apa lagi? Buangan. Buangan apa air? Aduh, sudah. Apa apa? Sudah? Haji sudah? Yuk, yang sudah boleh dikumpul. Sudah semua? Siapa yang belum? Rama. Yuk. Satu orang lagi ya. Sudah? Sudah semua? Nah, kalau sudah, coba dirapikan tempat duduknya. Dimasukkan bukunya, oke? Sudah? Sudah selesai? Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa, Ben? Dan dampak dari bencana alam. Dampak dari bencana alam ada apa saja tadi? Kerusakan fisik, ekonomi, lingkungan. Dampak dari kerusakan alam ada kerusakan infrastruktur, gangguan jiwa, kekurangan air bersih, dan gangguan mental. Itulah dampak dari adanya bencana alam. Oke. Untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan belajar tentang lingkungan menjadi rusak. Dibaca bukunya di rumah. Harus selalu semangat dan rajin belajar. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum